Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidka Lasa. Hari ini akan mempresentasikan tugas 3 perancangan tematik dengan judul Perancangan Kawasan Tepi Sungai Kurung Aceh di Kota Banda Aceh dengan pendekatan biofilik waterfront. Area perairan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi manusia, tidak hanya karena mempunyai fungsi yang penting sebagai sumber makanan, tetapi berfungsi pada aspek lainnya. Daerah tepi sungai juga menjadi kawasan strategis untuk pengembangan ruang terbuka publik. Di Banda Aceh sendiri terdapat Sungai Kurung Aceh, yaitu sungai terbesar dan terpanjang yang membelah kota menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Sungai Kurung Aceh ini menjadi salah satu kawasan strategis dalam perkembangan kota Banda Aceh yang dapat melangsungkan fungsi tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi dapat berperan dalam aktivitas perekonomian rakyat. Dalam Kanun Nomor 4 tentang RT/RW Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai 2029 ditetapkan bahwasanya kawasan tepi Sungai Kurung Aceh merupakan kawasan waterfront city. Setelah adanya kanun tersebut, telah dilakukan revitalisasi pada Taman Tepi Sungai Kurung Aceh, tetapi pemanfaatan ruang terbuka publik belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang terbuka publik pada kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya perancangan kembali ruang tepi Sungai Kurung Aceh untuk meningkatkan pemanfaatan area sungai sebagai ruang publik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau pengguna. Jadi fungsi kawasan ini ialah sebagai sarana penghubung antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, sebagai sarana interaksi sosial, ruang terbuka, tempat bermain, berolahraga, bersantai, pusat rekreasi, dan pengendali iklim makro. Dan pengguna untuk kawasan ini ialah masyarakat dan wisatawan. Jadi pada kawasan ini terdapat 5 fokus perancangan yang akan saya berikan solusi desain untuk pemecahan masalah yang ada di lapangan. Pada titik poin pertama terdapat permasalahan tangga dermaga yang terputus yang akan berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan pengguna, sehingga solusinya ialah mendesain dermaga yang aman bagi pengguna. Kemudian pada titik yang kedua, permasalahannya yaitu dinding sungai yang tidak dapat dimanfaatkan untuk publik dan pengelolaan sampah yang masih kurang. Solusinya ialah membuat retaining wall bertingkat yang berfungsi tidak hanya sebagai penahan tekanan tanah, tetapi dapat juga digunakan publik sebagai tempat menikmati suasana di sungai. Untuk titik poin ketiga, permasalahannya yaitu rusaknya fasilitas yang telah disediakan berupa jalur pejalan kaki, lantai balkon yang mengarah ke sungai, dan ram khusus difabel. Jadi solusinya ialah penataan kembali jalur sirkulasi dan menambahkan seating area per 3 meter. Permasalahan yang keempat, tidak adanya fasilitas parkir dan main entrance sebagai akses masuk ke kawasan bantaran sungai. Solusinya ialah menata kawasan parkir yang memiliki akses langsung ke jalur masuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan besar. Permasalahan yang terakhir yaitu tidak adanya wisata air yang dapat mendukung pemanfaatan ruang terbuka publik. Jadi solusinya ialah mengadakan water taxi sebagai atraksi air untuk menarik masyarakat atau wisatawan dalam memanfaatkan ruang publik di kawasan tepi air. Untuk desain konsep pada rancangan ini memakai konsep biofilik, di mana biofilik merupakan prinsip desain yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan dapat bekerja pada tempat yang sehat dan dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, yaitu menyatukan konsep desain dengan alam. Desain keyword yang dipakai dalam konsep ini ialah visual connection with nature, healing environment, water edge activity, dan river walk. Tema rancangan pada objek ini ialah biophilic waterfront. Pendekatan ini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi lingkungan dan ekonomi serta meningkatkan fungsi kognitif dan kreativitas pengguna objek di lingkungan tersebut. Jadi pendekatan biophilic waterfront ini merupakan pendekatan yang lebih terhubung ke alam. Jadi dari pantulan permukaan air yang tenang itu tidak hanya memberikan kehidupan pada bangunan yang dipantulkan, tetapi kepada ruang yang ada di kawasan tersebut. Di sisi lain, air yang bergerak juga memberikan kesan gerak dan hidup dan stimulasi sensorik indera manusia juga termasuk ke dalam biofilik, di mana saat pengguna ruang tepi sungai dapat secara langsung melihat air dan dapat menyentuhnya jika diperbolehkan
melakukan akses fisik. Kemudian suara dari air yang bergerak, dari penciuman airnya, bau airnya, atau hanya dengan menghirup udara sejuk di kawasan tersebut. Untuk biophilic waterfront ini sendiri terdapat 4 keyword, di mana keywordnya ialah bring back wetland, connectivity, education, dan yang terakhir aquatic and riparian. Gagasan dan ide rancangan pada rancangan ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama material yang akan digunakan menggunakan bahan-bahan alam seperti kayu, bambu, dan batu alam. Kemudian yang kedua sirkulasi, menciptakan retaining wall bertingkat, bike parking, dan floating dock untuk water taxi sebagai pemanfaatan ruang publik di tepi sungai. Kemudian pencahayaan, penggunaan lampu jalan pada malam hari agar pengguna di kawasan tersebut merasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir vegetasi, menambah atau menata tumbuhan dan pepohonan di beberapa spot. Site analisis pada kawasan ini, pada pencahayaan pagi dan sore hari didapatkan cahaya matahari yang maksimal, tapi di sore hari cahaya matahari mengganggu visual pengguna sehingga dibutuhkan peneduh. Jadi untuk matahari terbitnya pada pukul 6.24 WIB dan matahari terbenamnya pada pukul 6.47 WIB. Vegetasinya sendiri sudah hampir mencukupi, tetapi masih diperlukan penambahan dan penataan ulang agar taman menjadi lebih rapi. Kemudian view mengarah ke pusat perkantoran di mana ada gedung Bank Indonesia dan Polresta Banda Aceh, pertokoan dan perumahan. Terdapat perumahan di seberang taman tepi kali tersebut. Kemudian untuk kebisingannya ditimbulkan pada Jalan WR Supratman, Jalan Cut Mutia, dan Jalan Tepi Kali. Jalan tersebut merupakan akses utama atau jalan besar untuk memasuki kawasan bantaran sungai. Dan penghawaan, angin berembus dari arah sungai. Walaupun tingkat tinggian bangunan di kawasan ini mencapai 12 meter paling maksimal, tetapi jalur angin tidak terhalang karena bangunan terletak di seberang kawasan bantaran sungai. Berikut adalah hasil rancangannya. Untuk site plan dapat dilihat terdapat leveling. Ada 3 leveling. Yang paling dasar ialah lantai untuk menuju ke dermaga water taxi. Kemudian di atasnya terdapat jalur pejalan kaki dan bike center. Kemudian di atasnya lagi terdapat river park dan parking area. Kemudian side elevation ada tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kiri. Kemudian side section ada potongan AA dan potongan BB. Kemudian segmen elevation, segmen plan, elevation, segmen section, dan segmen details. Jadi segmen detailsnya terdapat river walk, water taxi, dan sitting areas dan bike center. Berikut merupakan perspektif dari sitting area dan bike centernya. Kemudian sitting area tersebut view-nya langsung menghadap ke water taxi. Pada bagian river park-nya sudah ditata tanaman dan terdapat gazebo. Kemudian ada parking area di dekat river park. Berikut merupakan axonometric plan-nya. Di sini merupakan bagian kiri dari site dan bagian kanan dari site.